Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi ya. Gimana kabar hari ini nih? Sehat? Nah, jangan ngerasa sendiri ya. Memang di sini nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Entah itu kamu sekarang lagi kerja, santai, galau, happy, tiduran mungkin, atau lagi ngincer tetangga. Pokoknya apapun aktivitas kalian, semoga terhibur deh dengan suguhan video yang memang buat khusus untuk nemenin kamu. Jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbarunya. Komen buat sekedar absen kalian dari kota mana atau sekedar saran juga boleh, ditunggu ya. Like-nya jangan lupa buat nandain mana video yang sudah ditonton, mana juga yang belum. Oke, sebelum Mamang lanjut ke cerita, Mamang mengingatkan nih, agar ceritanya nyambung, kalian bisa tonton video sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. Nah, untuk yang mau nyawer juga silahkan bisa lewat Saweria, cek juga di deskripsi ya. Oh iya, alur cerita ini adalah part terakhir dari channel ini ya. Next Mamang up di channel sebelah. Nah, dan di sini diisi sama cerita terbaru. Yo, sudah siapin kopinya? Oke, kita ngopi sama-sama. Sambil mendekat, Zopan membenarkan kalau giok yang di tangan penjual itu memanglah palsu. Bahkan, Zopan bersedia untuk membuktikan ucapannya dan menantang kepada penjual itu untuk mencari kebenarannya dengan sebuah pembuktian yang nyata. Hei bocah, dari mana kau berasal? Kenapa kau mengatakan kalau giok ini palsu? Apa kau hanya ingin membual? Perlu kau tahu, aku menjual giok ini asli. Zopan hanya menghela nafas dan mengatakan kalau lebih baik kita buktikan saja. Perdebatan mereka ternyata memancing banyak orang untuk berkumpul, dan mereka juga menginginkan kebenaran dari itu. Ini adalah cairan belerang yang banyak ditemukan di dekat sini. Sekarang coba masukkan giok itu. Kita akan tahu giok itu asli atau palsu. Oh, baiklah, aku akan memasukkannya. Dengan yakin penjual itu pun memasukkan batu giok itu ke dalam mangkuk yang disiapkan oleh Zopan. Setelah giok itu dimasukkan, tiba-tiba perubahan terjadi. Nampak giok itu perlahan memudarkan warna awal dan perlahan berubah menjadi memerah. Sontak, hal itu membuat penjual itu kaget, dan hal itu juga disaksikan oleh yang lainnya yang berada di sana. Kini terlihat jelas di mangkuk itu, batu giok yang awalnya hijau kini berubah menjadi kuning kemerahan. Jangan kaget begitu, potongan giok ini memang pada awalnya adalah tiruan, sehingga mulai memudar begitu memasuki cairan itu. Zopan lantas mengambil giok itu dari dalam mangkuk tadi. Nah, sekarang kau harus tahu jika apa yang dikatakan nona itu adalah benar, dan dia tidaklah salah. Sial, kenapa jadi begini? Nah, batu giok palsu ini setara 3 batu spiritual saja. Tiba-tiba, seseorang melempar sesuatu tepat mengenai kepala belakang si penjual giok itu. Woi, siapa yang berani melempariku dengan batu, Namun, bukan jawaban yang didapat, melainkan kemarahan para pembeli yang sudah terlanjur mengeluarkan batu spiritual mereka dan meminta ganti rugi atas itu. Sambil dikerubuti para pembeli yang marah, penjual itu hanya bisa mengumpat kepada Zopan dari jauh. Menanggapi itu, Zopan hanya tersenyum. Tuan benar-benar baik. Nona kecil ini hanya tahu itu palsu, tetapi tak tahu bagaimana cara membuktikannya. Beruntung, Tuan datang membantu. Ya, itu karena aku pernah mengalami hal seperti ini. Nona, apakah tadi kau mau membelinya? Meski harganya 3 batu spiritual saja? Tidak. Aku hanya ingin memberitahu semua orang saja nilai dari sebuah batu giok. Nona itu pun lanjut melangkah pergi. Wanita yang aneh, tegas Pang Tongling sambil melihat kepergiannya. Wanita ini beracun. Untungnya, aku punya pengalaman yang cukup. Penjaga Pang, kau kembali saja ke penginapan. Tapi, aku minjam 10 batu spiritual saja ya. Ada hal yang harus aku lakukan. Wih, sambil berderai, penjaga Pang pun memberikan 10 batu spiritualnya kepada Zopan. Zopan sengaja memilih jalan yang cukup sepi dari keramaian. Tiba-tiba di depan sudah dihadang oleh penjual batu giok tadi. Woi bocah, kita bertemu lagi. Woi bos,
Akhirnya aku menemukanmu. Wih, kau mencariku? Berani sekali kau menemuiku, ha? Apa kau tak takut? Hei bos, aku di sini untuk berbisnis. Aku ingin batu giok yang kau jual tadi. Aku akan membelinya dengan 10 batu spiritual. Bagaimana? Wih, 10 batu spiritual? Kau tahu giok ini palsu. Kenapa kau masih nekat membelinya dengan menghabiskan 10 batu spiritual, ha? Gadis tadi saja mengatakan kalau ini seharga 3 batu spiritual. Ya, meski itu palsu, namun bagiku itu sedikit berguna. Di tanganku, mungkin aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Oh, aku mengerti sekarang. Kedengarannya cukup bagus. Tapi, apa kau tahu berapa kerugian yang disebabkan olehmu tadi, ha? Tak hanya dilempari dan diejek. Apakah aku masih bisa membiarkanmu pergi, ha? 10 batu spiritual? Itu terlalu sedikit, bocah. Berapa yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawamu. Tiba-tiba anak buah dari penjual itu keluar dari persembunyiannya. Woi bos, aku dengan tulus membicarakan kepadamu tentang bisnis. Omong kosong. Bukankah kau sudah menghancurkan bisnisku tadi, ha? Kau harus membayar semua ini dengan nyawamu. Jadi, bisnis yang kuajukan gagal ya? Baiklah. 2 orang anak buah penjual itu mencoba maju menyerang Zopan. Namun, yang terjadi di luar perkiraan mereka. Zopan menggunakan skill terkutuknya. Woi bos, kau bukan orang yang bisa membunuhku, tapi hanya seorang yang mencari kematiannya sendiri. Mereka semua yang terkena skill Zopan langsung tumbang. Dan Zopan berlalu pergi meninggalkan mereka yang sudah terkapar tak bernyawa. Setelah sampai di penginapan, Zopan bertemu lagi dengan penjaga pang yang sudah menunggu. Penjaga pang, tolong jaga pintu ya, dan jangan biarkan siapapun masuk. Oh, baiklah, tak masalah. Lalu Zopan pun menutup kembali pintu itu. Batu giok yang didapat Zopan tadi, Zopan letakkan di atas meja. Lalu Zopan mencoba merasakan aura dari giok itu. Tiba-tiba giok itu bersinar, memancarkan aura yang cukup pekat. Ini, kalau tak salah, ini adalah darah peri. Dijelaskan di sini, darah peri biasanya ditemukan pada batu mineral yang langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap langit dan bumi, dan disinari matahari dan rembulan. Dan darah peri ini dapat terbentuk setelah 10.000 tahun. Untuk yin dan yang, batu peri ini adalah harta yang langka di dunia. Bagi para penyihir sendiri, menurut catatan di buku 9 rahasia, darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Ketika Bloody Baby lahir, dia dapat membunuh orang dengan sangat ganas. Bloody Baby juga bisa menumbuhkan darah suci bersama praktisi. Bahkan, kekuatan setingkat kaisar takkan berani memprovokasi. Jika di kehidupan sebelumnya aku memiliki Bloody Baby, aku ingin tahu seperti apa yang akan diterima oleh orang-orang di tempat suci itu. Lalu, Zopan pun meneteskan darahnya ke batu giok peri itu. Aku tak menduga akan mendapatkan keberuntungan seperti ini. Giok itu bersinar terang. Bahkan, nampak dari luar ruangan, jelas terlihat aura merah yang keluar dari kamar Zopan. Ya, jika ingin melebur darah ini, harus terlebih dahulu menyiramnya dengan darah seorang praktisi, sampai spiritnya yang sama seperti darah peri, untuk merasakan hatinya. Ah, sial. Pandanganku mulai kabur. Sepertinya aku terlalu banyak mengeluarkan darah. Bisakah aku menggunakan darah peri ini untuk Bloody Baby? Aku hanya punya kesempatan ini. Jika menyerah sekarang, maka tak akan ada kesempatan lain. Dengan kata lain, jika kau sudah memulainya, maka kau hanya bisa melanjutkannya. Tiba-tiba, darah keluar dari mulut Zopan. Sial, ini tidak bagus. Jika aku melanjutkannya, takutnya akan membahayakan hidupku. Apa aku harus menyerah saja? Pandangan Zopan mulai semakin kabur. Jika nyawaku hilang, apa artinya darah peri ini? Tiba-tiba, Zopan mengingat kembali kejadian dulu. Kaisar sihir Zuo Yipan. Menyerahlah,
dan serahkan buku 9 rahasia itu. Mereka adalah 7 kaisar. Buku suci itu adalah peninggalan kaisar kuno atas nama tanah suci. Sialan. Bukankah mereka hanya penjahat yang hanya bisa melihat keuntungan? Dan dia, Tuan Muda, jangan salahkan saya. Sial, murid pengkhianat. Kalian semua ingin aku mati. Tapi sekarang aku belum mati. Persetan dengan pembelaan kalian. Apanya yang suci? Siapa aku? Aku adalah kaisar sihir, kaisar iblis. Apa yang hilang dariku? Aku harus mendapatkannya kembali. Aku akan terima kerugian ini. Ini akhirnya selesai juga. Jurus iblis darah surgawi. Aku berhasil. Dan ini adalah kehidupan dari Bloody Baby. Tak terduga. Sangat mudah untuk menanamkan Bloody Baby. Karena aku sekarang memiliki Bloody Baby, maka seni bela diri yang akan kupakai dan aku kembangkan selanjutnya akan aku putuskan. Tak terasa waktu cukup lama berlalu. Saat Jopan keluar kamar, ternyata penjaga Pang sedang tertidur di luar. Sesaat dia terbangun saat Jopan menghampirinya. Wih, kau sudah selesai? Caipu telah datang mengingatkan kita. Penjaga Pang, apa kau di depan pintu selama 10 hari ini? Ya, karena aku tak ingin ada seorang pun yang mengganggumu. Terima kasih penjaga Pang, karena telah menjaga aku. Apa kau menemui kesulitan, saudaraku? Ayo, kita tak bisa membiarkan Nona dan Tuan Muda menunggu lama. Lau Pang, kenapa kau tak bertanya-tanya apa yang kulakukan di dalam sana selama 10 hari? Itu adalah urusanmu sendiri. Apa yang ingin disampaikan olehmu padaku, pasti secara alami kau akan mengatakannya. Lah, ayo kita pergi. Nona dan Tuan Muda sudah lama menunggu kita. Menanggapi itu, Jopan sempat tak menyangka atas pemikiran dari Pang Tongling. Namun dalam hatinya, Jopan merasa cukup tenang dan senang atas kepercayaannya. Kepercayaan tanpa syarat itu, aku belum pernah mendapatkannya selama aku menjadi kaisar sihir. Tak lama mereka pun sampai di depan rumah keluarga Feng. Wah, rumahnya sangat megah. Sangat layak untuk keluarga nomor 1 di kota Feng ini. Woi, berhenti. Siapa kalian? Berani sekali memasuki kediaman Caipu, perkenalkan, saya adalah Pang Tongling, penjaga dari keluarga Luo. Dan ini adalah pembantu dari keluarga Luo, Zopan. Nona muda keluarga kami adalah tamu keluarga tuan rumah Anda. Wih, kapan aku menjadi pembantu keluarga Luo? 8 hari yang lalu, Cai Jialai mengatakan kalau kamu adalah pembantu keluarga Luo. Sepertinya Nona memperkenalkan kamu kepadanya. Selamat ya. Aduh, sejak kapan Kaisar Iblis menjadi pembantu keluarga kecil? Tapi penjaga Caipu itu sepertinya tak ramah. Oh, kupikir dari mana? Ternyata ini adalah orang ketiga dari keluarga Luo. Hei, ada 2 penipu lagi yang datang dan berbohong. Tenang saja, masuk. Woi, apa yang kalian katakan? Namun tiba-tiba Jopan menarik cepat penjaga Pang. Woi, kenapa kau menarikku, Saudara Zhou? Sikap bawahannya adalah sikap tuannya. Mereka memperlakukan kita seperti ini. Dapat diperkirakan Nona juga akan sama. Mungkin keluarga Caipu bukan lagi tempat yang bisa dipercaya. Ini benar-benar masalah. Bagaimana mungkin keluarga Cai memperlakukan Nona dan Tuan Muda seperti ini? Ini sangat kejam. Terlihat di sana gubuk kecil di belakang kediaman keluarga Cai.
Sial, bahkan mereka tak memberi keramahan sedikit pun. Tidak, bahkan mereka memperlakukan tuan muda dan nona bukan sebagai manusia. Ayo, kita masuk dan lihat. Di dalam ruangan, terlihat tuan muda Luo yang sedang duduk tertunduk di tempat tidurnya. Tuan muda, weh, Pang Yu. Tuan muda, maaf aku terlambat. Tuan muda langsung memeluk penjaga Pang. Weh nak, apa yang terjadi dengan kakakmu? Kakak pergi mencari saudari dan tunangannya. Namun, pemimpin keluarga Cai menyuruhnya untuk kembali dan membatalkan kontrak pernikahan itu. Sikap ini seperti menerima penghinaan sendiri. Apa yang dia minta? Ayo pergi, bawa aku melihat kakakmu. Keluarga Cai berani sekali mereka. Scene berpindah ke sebuah taman di keluarga Cai. Terlihat di sana Nona Luo sedang melihat tunangannya yang sedang mengejar perempuan lain. Xiaoting, Luo Yungsang, apa kau ingat apa yang kukatakan dengan jelas? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mataku, hanya ada adik Yu Fei. Waktu lama bergulir. Dia sudah lama tak menyukaimu. Karena di hatinya, sekarang adalah aku. Apa kau mengerti? Namun di sana Nona Luo terus berusaha untuk memujuk Xiaoting untuk bisa membujuk pamannya agar tidak membatalkan pernikahan dan membantu keluarga Luo. Namun, Xiaoting sendiri malah memalingkan muka dan berkata kalau itu tak ada hubungannya dengannya. Namun Nona Luo masih saja berusaha agar Xiaoting mau membantunya demi keluarga Luo. Namun, bukan jawaban yang diterima, melainkan sebuah tamparan keras dari perempuan bernama Yu Fei ini. Menurutnya, keluarga Luo sudah tak memiliki harapan lagi, dan dia juga menyuruh Nona Luo itu untuk menjauh saja dari keluarga Cai dan menyerahkan Xiaoting. Nona Luo hanya bisa tertunduk, menangisi nasibnya. Dalam pikirannya, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana nasib keluarga Luo ke depan? Tiba-tiba seseorang melewatinya. Kedua orang itu tertampar keras. Nampak, Jopan sudah berdiri di antara Nona Luo dan kedua orang itu. Kalian berani sekali macam-macam dengan nonaku.